Selamat pagi dan kembali lagi bersama Apple Rekren. Harga emas berada di 1875 ya. Dan masih mau uji ke atas lagi ya. Dan sebelumnya high-nya berada di 77 ya. Dan ini mau retest lagi high-nya ya. Kalau high-nya tidak kuat, ada potensi retest lagi. Supportnya di sini ada supportnya. Oke. Semalam sempat sebelum new harga berada di atas 73 71 ya. Setelah new sempat dia turun ya di 66 67 ya. Ya nggak sempat retest level ini ya. Sempat dia tengah jalan langsung didorong ke atas ya. Nah, sudah saya prediksi emas ini lebih berlawanan ya. Oke, ini hapus dulu, udah tercapai cuman nggak sampai sini sudah naik ya, karena ada faktor lain ya, seperti perang geopolitik lagi masih memanas ya. Jadi setelah news yang keluar, semuanya news ini positif untuk dolar ya, cuman lebih ke emas ya, karena lebih berlawanan untuk emas. Karena emas sebenarnya faktor ya sebelumnya udah bilang harga sudah murah, lebih bagus cari buy ya. Ini harga sudah tinggi, mau buy pun agak meragukan ya. Dan untuk malam ini hati-hati ya. Malam ini Mega akan ambil data ini untuk panduan selanjutnya terkait apakah dia akan jalanin hawkish atau soft gitu ya. Jadi Mega akan lihat data setelah ini keluar, sikap mereka gimana di situ ya. Dan kalau secara sekarang kita lihat bahwa emas ini memang di H1 sudah namanya bullish ya, trennya sekarang bullish ya, dan 4 jam juga lagi berusaha ya, tapi masih belum sepenuhnya namanya kalau tren besar untuk uptrend atau uptrend atau downtrend itu masih belum ya. Kalau untuk bearish atau bullish ya, untuk satu sekarang bullish ya, cuman masih belum ada tanda-tanda ini akan uptrend ya. Cuma H1 bullish, hampa masih belum ya, kecuali H1 udah terbentuk baru kuat ya. Daily masih belum ya. Ini masih ada kelihatannya hanya sebatas jari namanya loyo high ya. Kalau udah setelah garis baru bisa tahu apakah dia pecah atau tidak ya. Jadi untuk hari ini ya hati-hati, CPI setelah dia keluar harganya ada potensi akan naik turun ya. Karena kecuali angkanya sangat luar biasa baru ada naik, gak ada turun, ada turun, gak ada naik ya. Dia impresi inilah ya. Ini kan lamarannya 3,6 nih. Kalau tiba-tiba di 4% nih ya kan. Mau tidak mau ya, tapi harus hawkish ya. Jadi harus korbankan ekonomi ya. Kemungkinan begitu ya. Karena mereka kalau pilih resesi atau pilih mau turunkan resesi atau naik inflasi, mereka lebih pilih inflasi ya, karena tugas mereka ya inflasi di situ. Ya, kalau dia ini 3,6 nih ya, kalau seandainya dia 3,6 berarti soft ya. Kalau 3,6 mereka akan bertahan suku bunga ya, dan juga akan tidak akan naik tapi bertahan untuk jangka yang lama. Kalau dia naik ada potensi mereka akan naik lagi, karena sebelumnya mereka sudah ada umumkan sisa tahun akan naik lagi sekali atau 2 kali ya, jika datanya mendukung dan inflasi masih ganas, potensi mereka akan naik ya. Kalau dia 3,6 atau 3,5
juga shop. Cuman mau ambil keputusan buy atau sell itu agak ragu ya. Hati-hati aja. Habis itu kalau dia begini ya, ini kan udah pecah nih, sebenarnya kan udah di sini sama ini kan dia naik, udah breakout ya. Oke, ini dia udah naik nih. Udah naik, apakah ada potensi dia akan retest lagi 65? Ya bisa aja ya, masih tunggu. Kalau lihat malam ini kayaknya agak susah entry gitu ya. Kalau mau cari buy harus cari bawah lagi ya. Kalau mau cari sell ya di atas lagi. Cuma ini masih belum ada tanda-tanda bahwa uptrend, masih belum ya. Terus kalau di H1 kan lagi atas nih, daily juga sama, belum ada penutupan. Dek malam ini lah, kalau malam ini penutupannya merah ya. Kalau daily penutup merah akan ada lanjut namanya cari low lagi ya, seperti begini ya. Ini kan lihat, ini kan besar nih, TF besar nih ya, time frame besar ya. Jadi kalau harganya setelah dia retest ini kan berada di tengah-tengah nih ya. Nah, jadi ini tergantung malam lah, ada dua pilihan, dia jadi low habis sudah naik ya. Di sini kan tengah nih, trennya tengah nih. Kalau misalnya dia tidak bisa breakout, ada potensi ke bawah lagi ya kan. Kalau dia breakout ada potensi uji lagi ke atas lagi, EMA 50 sama 200 ya. Ini kekuatannya sangat kuat di sini ya. Uji dulu EMA-nya apakah kuat. Kalau gak kuat bisa didorong ke bawah lagi, tapi masih stay di lantai 2. Jadi mainnya begini. Kalau sudah mendekati sini ya hati-hati, ada potensi yang bisa naik lebih tinggi di situ. Untuk selanjutnya ya, ya kalau memang dia dari ini memang belum ada tanda-tanda jenuh, sekuat masih belum ada ya. Jadi kalau mau ambil selong seagak agak main di bawah belum ya. Dia malam inilah, kalau malam ini dia ada tanda-tanda daily bisa untuk agak panjang ya, lumayan juga ya. Oke, habis itu ini biar ini mau kemana ya, tunggu seksi London mau masuk boleh, New York masuk juga boleh ya, sama sekali. Oke, habis itu kita bahas dolar ya. Oke, dolar ini sudah keluar dari bull ya, sempat dia retest habis itu dong ke bawah lagi, jadi kamu pakai lagi ya. Dan ini dolar masih namanya bearish ya, masih bearish, belum ada tanda-tanda bullish ya. Jadi lagi berusaha retest high-nya seberapa dia bisa naik ya. Terus bahas lagi soal minyak. Oke, minyak masih bearish ya, masih bearish, dan juga sempat dia hasilnya keluar, dan juga ada berita sentimennya si Arab Saudi dan Rusia kerjasama, mereka mau stabilkan minyak untuk jaga harganya supaya tidak melonjak sangat tinggi, karena ada perang di sana, nanti takutnya harga minyak makin tinggi, nanti globalnya tidak stabil ya. Oke, setelah dia turun, low-nya berada di 81 sekian, habis itu langsung dia koreksi ke atas 83, habis itu langsung turun lagi ya. Jadi kalau di sini ada bottom 80.60, kalau ada potensi bottom boleh buy ya. Kalau mau buy lebih selanjutnya bisa jadi 78. Jadi di sini ada namanya low yo low, jadi dua pilihan ya, dia mau sampai mana. Oke, habis itu soal Bitcoin. Oke, Bitcoin sebenarnya saya udah hari Selasa udah prediksi akan jatuh ya, dari 27 udah jatuh sekitar 26.500 ya.
dan lumayan jatuh ya. Jadi untuk Bitcoin sementara juga masih bearish ya, trennya bearish ya, bukan uptrend atau downtrend ya. Kalau uptrend saat itu jangka panjang, ini intraday-nya bearish ya. Oke, untuk Nasdaq, oke, Nasdaq sekarang sudah namanya bullish ya, sekarang dia bullish ya. Tapi kalau di begini ya, tren besarnya uptrend ini kan dia sudah keluar namanya downtrend. Sekarang dia mau retest lagi di sini ya. Biasa kalau dia retest ini kemungkinan gagal ya. Kalau saya CPI mendorong naik suku bunga, Nasdaq ada potensi drop lagi ya. Ada potensi kalau dia gagalnya. Ya, biasa begitu. Sama dengan minyak juga begitu ya. Minyak kenapa saya lebih bilang dia agak turun? Karena dia sempat retest ya. Nah, di sini ini bisa lihat ini kan trennya ya kan. Nah, sempat dia naik ya, naik di sini. Sampai dia naik retest nih. Nah, retest belum sentuh udah jatuh. Habis itu stabil, habis parahinnya dia jebol ke bawah, udah jenuh ya. Habis itu soal GBP Jepang ya. GBP Jepang sementara ini intraday-nya bullish ya, sempat dia drop total, habis itu dilawan naik ke atasnya kuat kali ya. Kali ini beda. Biasa kalau dia drop habis itu koreksi lagi bangkit drop ya, ini enggak, dia malah makin naik lagi. Jadi ada sentimen yang agak beda kali ini, hati-hati ya. Mungkin dia masih belum mau turun ya. Ini memang gak mau turun lagi ya, memang mau naik lagi, jadi masih hold lagi. Jadi ada sesuatu, hati-hati. Terus dia dari tren lain ini kan udah dia pecah dia ya kan. Awalnya kan dan posisi udah kelihatan udah turun ya. Dia sentuh turun, makin turun. Habis kan dia udah naik nih. Nah, hati-hati ya, entah dia mau naik dulu, mau retest high-nya baru turun lebih dalam, atau mau side dulu. Hati-hati. Apa lagi kayak nggak ada lagi. Oke, malam ini ada CPI jam 7.30, jadi hati-hati ya. Kalau mau main news lebih baik tambah akun satu lagi khusus news supaya tidak keseret SL-nya ya. Kalau news itu SL-nya gak guna. Tapi ya tergantung broker yang kalian pakai ya. Dan kayaknya sampai di sini aja, dan bye.